Oke, kita masuk ke pembahasan soal nomor 87. Pada tahun 1984, pemerintah Orde Baru berhasil mewujudkan swasembada beras. Sebab keberhasilan program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian sejak 84 sampai 97 selalu mendapatkan penghargaan dari FAO. Ya, nah sekarang ini. Tahun 80-an pemerintah Orde Baru berhasil mewujudkan swasembada beras. Pernyataan ini benar adanya. Jadi saya ceritakan seperti ini. Nah, pada tahun 1960-an, ya, pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia mengalami krisis pangan. Nah, kemudian nanti tahun 65 puncaknya, pangan itu sangat langka. Nah, sehingga pemerintahan berikutnya, yaitu Orde Baru, ketika terjadi proses transisi kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, PR besar Orde Baru adalah bagaimana mengatasi krisis pangan, minimal makanan pokok bangsa Indonesia, yaitu beras. Nah, sehingga tahun 60-an ini, pemerintahan Orde Baru pada tahun 69 pada saat pelaksanaan pertama kali Pelita 1 mencanangkan namanya Panca Usaha Tani. Ini mengadopsi kesuksesan revolusi hijau yang sudah lebih dulu dilakukan di India dan di Meksiko pada awal tahun 1960-an. Dengan bantuan Rockefeller Foundation, ya, berasal dari Amerika Serikat, revolusi hijau sukses mengatasi krisis pangan atau bahan pokok makanan di India dan di Meksiko secara jangka pendek. Tapi secara jangka panjang itu akan merusak tanah dan kemudian gizi atau nutrisi masyarakatnya juga tidak baik karena harus menggunakan insektisida untuk menjaga agar bebas dari hama, kemudian penggunaan pupuk urea yang berlebihan untuk mempercepat produksi tanam. Masa panennya bisa dipercepat dengan penggunaan pupuk yang berlebihan. Nah, tapi jangka pendeknya memang bisa mengatasi krisis pangan ini. Dan ini pun dilakukan oleh pemerintah Orde Baru sejak Pelita 1 dan kesuksesannya pada tahun 84. Tahun 70-an kita masih mengimpor beras, belum mengekspor. Barulah tahun 84 kita mengekspor beras. Itu menandakan bahwa kita swasembada, cukup kebutuhan di dalam negeri dan ada lebihnya untuk diekspor. Nah, sehingga kita dapat penghargaan dari FAO pada tahun 84 ya di Prancis. Nah, kemudian itu hanya berlangsung sampai tahun 1987. Nah, setelah itu kita impor beras kembali. Gitu ya. Karena bisa jadi ada faktor in disguise atau yang tidak diduga, yaitu ada perubahan-perubahan politik ekonomi dunia, yaitu berakhirnya perang dingin. Mulai tahun 80-an udah mulai terasa sekali. Ketika Amerika sendiri mengalami kelusuan ekonomi, Soviet juga mengalami kelusuan ekonomi, mau tidak mau negara berkembang ke Indonesia saat itu juga akan mengalami kelusuan ekonomi. Sehingga tahun 87 sampai menjelang reformasi 98, Indonesia malah mengimpor beras. Ya, jadi ini cukup ironi, padahal tahun 84 baru aja dapat penghargaan swasembada, tapi 3 tahun berselang kita harus melakukan impor beras. Ada beberapa faktor. Tadi saya bilang ya, ada kelusuan ekonomi dunia. Kemudian di dalam negeri sendiri yaitu apa? Pertumbuhan penduduk. Mungkin awal tahun 80-an pertumbuhan penduduk cukup untuk kebutuhan berasnya, tapi ketika penduduk bertambah, kebutuhan beras yang tersedia tidak lagi sanggup menopang produksi beras dalam negeri, makanya harus mengimpor. Nah, bahkan sampai sekarang pun kita mengimpor karena salah satu faktornya adalah pertumbuhan penduduk ini. Nah, kemudian belum ada cetak baru sawah. Nah, banyak lahan yang dikonversi malah untuk industri sehingga kita kehilangan banyak puluhan ribu, ratusan ribu hektar sawah. Nah, jadi pernyataannya benar, alasannya salah. Jadi nomor 87 jawabannya yang C.